Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi di channel Uni. Nah, kali ini Uni mau membuat sate danguang-danguang, yaitu sate Padang yang berasal dari kota Payakumbuh. Lalu apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya? Langsung saja kita ikutin video berikut. Ini dia semua teman-teman, bahannya lumayan banyak. Daging sapi sebanyak setengah kilo. Uni menggunakan daging sapi khas dalam. Jika teman-teman mau mencampurnya setengahnya dengan lidah juga nggak apa-apa ya, karena Uni nggak terlalu suka lidah sapi, jadi Uni pakai daging sapi khas dalam. 10 buah cabai merah, 1 ruas jahe, 1,5 ruas lengkuas, kunyitnya 3 cm, bawang putihnya 3 siung yang ukuran besar, bawang merahnya 10 siung, ladaku merica bubuk, ini setengah sendok makan aja nanti. Setelah itu 1 sendok makan ketumbar dan setengah sendok makan jintan, 1 lembar daun kunyit, 2 batang serai, 2 lembar daun salam, dan 3 lembar daun jeruk. Untuk bumbu kering, 6 butir cengkeh, peka atau bunga lawangnya sebanyak 2 buah, kemudian 2 cm kayu manis atau seukuran segini ya teman-teman. Kemudian tepung beras sebanyak 3 atau 4 sendok makan. Setelah itu di sini ada kelapa parut yang sudah Uni sangrai, kira-kira 1/4 butir kelapa ya. Ini gunanya akan kita campurkan ke dalam merebus daging. Dan untuk pelengkap ada ketupat secukupnya, bawang goreng secukupnya, lidi atau tusuk sate. Kemudian ada daun secukupnya, air nanti kita butuhkan juga secukupnya. Kemudian garam dan penyedap secukupnya. Baiklah, sekarang kita langsung mulai saja merebus daging. Masukkan daging ke dalam panci, tambahkan air sampai daging terendam air. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masak daging ini sampai setengah matang. Kita menunggu dagingnya setengah matang, kita potong-potong dulu semua bumbu yang akan kita haluskan. Uni akan memblender saja semua bumbu ini karena bumbu ini lumayan banyak ya teman-teman. Uni akan potong-potong dulu cabai, lengkuas, jahe, kunyit, bawang putih, dan juga bawang merah. Kemudian masukkan semuanya ke dalam blender. Masukkan juga jintan dan juga ketumbar. Masukkan sedikit air untuk membantu menghaluskan bumbu. Dan ini dia yang sudah dihaluskan. Kita lihat daging yang sudah kita rebus tadi, daging ini sudah berbusa ya di atasnya teman-teman. Kita buangkan busanya ini agar daging kita ini tidak amis. Ini merupakan kumpulan-kumpulan darah ya, jadi kalau nggak dibuang dia akan membuat daging kita amis. Kita tutup dan masak sampai daging kita ini setengah matang. Jika sudah setengah matang, kita matikan api dan kita angkat lalu tiriskan. Setelah itu potong-potong daging menjadi bentuk dadu. Usahakan potongannya itu agak besar-besar karena sate danguang-danguang itu ciri khasnya adalah potongan dagingnya yang besar. Nah, ini dia teman-teman yang sudah terpotong semua. Ini masih mentah ya teman-teman, nanti kita akan memprosesnya lagi. Selanjutnya kita panaskan dan masukkan minyak secukupnya di kuali. Setelah minyak panas, kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita tumis sebentar bumbu ini sampai harum. Kemudian masukkan semua daun-daunan dari mulai daun jeruk, daun salam, serai, dan juga daun kunyit. Tambahkan bumbu kering, kemudian kita tumiskan juga sebentar. Masukkan setengah sendok makan merica bubuk atau lada bubuk. Tambahkan 1 sendok makan garam dan penyedap secukupnya. Dan jika bumbu ini sudah berbau harum teman-teman, tidak lama lagi sudah matang, baru kita masukkan daging yang sudah kita potong-potong tadi. Aduk-aduk sebentar.
Kemudian masukkan air sekitar 1,5 liter. Kemudian kita rebus daging ini sampai matang. Untuk mengetahui daging ini sudah matang apa belum, kita tusuk aja dengan garpu atau kita suir aja dengan tangan, dan jika daging ini sudah bisa disuir berarti itu daging ini sudah matang. Langkah selanjutnya, ambil air rebusan daging ini sebanyak 2/3, pindahkan ke panci yang lain. Nah, seperti ini, dan sisakan 1/3 untuk daging yang ada di kuali. Dan adapun untuk bumbu yang di kuali, tambahkan kelapa yang sudah kita sangrai tadi, kemudian masak atau rebus kembali daging ini sampai kuah benar-benar habis. Sampai kering ya teman-teman. Yang bersisa nanti adalah bumbunya saja. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah boleh kita matikan api. Kuahnya sudah menyusut dan sudah tinggal bumbu-bumbunya saja. Kemudian kita dinginkan dulu dagingnya ini sebelum kita masukkan ke dalam tusuk sate. Sekarang kita lihat air rebusan daging yang kita pisahkan di panci tadi, kita panaskan kembali di atas kompor. Kemudian kita ambil tepung beras dan ambil sedikit air rebusan daging. Kemudian diaduk-aduk sebentar sampai tepung beras ini tercampur merata. Setelah tercampur merata, kita masukkan ke dalam rebusan air daging. Kemudian kita aduk-aduk sampai kuah ini mengental. Dan jika teman-teman mau lebih kental dari ini, boleh saja ya, bisa ditambahkan lagi tepung berasnya, sesuaikan saja dengan selera. Dan jika sudah mendidih, sudah boleh kita matikan api. Ini artinya kuah sate kita sudah jadi ya. Dan adapun daging yang sudah kita diamkan tadi ini udah dingin ya teman-teman, langsung saja kita masukkan ke dalam tusukan sate. Untuk ukuran berapa buahnya sesuaikan saja dengan selera. Uni membuat 5 potong daging saja untuk setiap tusukan sate. Dan jika semua daging sudah masuk ke dalam tusukan sate, langsung saja kita akan membakarnya di atas teflon. Jika teman-teman punya arang juga boleh ya teman-teman. Jadi membuat sate dangun-dangung ini prosesnya memang agak panjang ya teman-teman. Setelah direbus, diungkep, kemudian dibakar lagi. Tapi tidak apa-apa, sesuai dengan hasil yang kita peroleh nanti, rasanya sungguh lezat atau lama bana kalau kata orang Padang. Lama bana. Dan jika daging sudah kecoklatan begini ya teman-teman, warnanya sudah agak kecoklatan begini, ini sudah boleh kita angkat ya. Dia sebenarnya kan sudah matang. Ini untuk mengharumkannya saja. Langsung kita pindahkan ke piring saji, dan sekarang langsung kita sajikan dengan ketupat. Sate dangun-dangung ini teman-teman sangat cocok teman-teman buat nanti misalnya mau berbuka puasa ataupun mau menjelang hari raya tiba. Nah, ini sangat cocok untuk kita bikin yang banyak ya, untuk satu keluarga. Pasti rasanya enak banget karena ini hasil buatan sendiri ya. Jadi sekarang gak usah pusing-pusing. Ada menu yang bisa teman-teman jadikan acuan untuk lebaran nanti. Oke, ini dia teman-teman, sate dangun-dangun kita sudah jadi, sudah boleh kita nikmati. Selamat mencoba ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Bertemu lagi dengan video ini selanjutnya. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Sekian saja resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.